masyarakat kita yang dalam tanda petik mungkin sekarang kalau mau dibandingkan dengan SDM ya dengan yang dari luar kita ya tentulah kita dalam tanda petik tadi kalah. Tapi ada juga satu dua SDM kita yang mampu bersaing di situ. Tapi kan itu jumlah kecil. Sehingga untuk jangka pendek memang harus kita persiapkan masyarakat kita untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Mungkin lama tidak bertemu dengan rekan-rekan menampilkan informasi-informasi. Kali ini kita hadir di awal tahun 2021 dan hari ini kita diberi kesempatan dan diberikan luang waktu oleh Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Insinyur Haji Hamdan. Assalamualaikum. Dengan hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang ringan terkait tentang beberapa hal yang ada di Penajam Pasir Utara. Salah satunya mungkin Pak Haji, izin Pak Haji, saya boleh panggil Pak Haji? Boleh. Boleh. Yang paling utama mungkin terkait tentang masalah IKN. Mungkin kita santai saja Pak Haji ya. Hari ini kesan yang muncul itu IKN tidak lagi terdengar di kalangan masyarakat ataupun di publik. Khususnya mungkin di wilayah PPU kemarin sempat ramai. Hari ini mulai redup nih informasi tentang itu. Bagaimana sih Pak kondisi tentang ditunjuknya Penajam Pasir Utara beberapa waktu lalu dan hari ini bagaimana sih sudah prosesnya seperti itu? Baik, Dinda memang 2 bulan terakhir ini sepertinya stuck nih ya perkembangan rencana pemindahan IKN ini. Namun ternyata pemerintah pusat terus saja melakukan persiapan-persiapan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas pada rilis akhir tahun di Bali tanggal 28 kemarin, sesuai ada di berita-berita juga sudah sampaikan bahwa Bappenas sampai sekarang telah merampungkan master plan dan rencana detail wilayah IKN ini. Kemudian yang lain yang menggembirakan bahwa rancangan undang-undang untuk pembentukan IKN ini juga sudah masuk di daftar prolegnas yang sekarang siap dibahas di DPR RI. Mudah-mudahan DPR RI segera memprioritaskan ini untuk menjadi salah satu RUU yang akan dipercepat. Dan yang terakhir, bahkan rancangan undang-undang untuk pembentukan badan otoritas juga sudah siap. Jadi tinggal menunggu keputusan politik dari DPR RI dan Presiden tentunya. Tapi kita tentu harus tetap optimis bahwa insya Allah pemindahan IKN ini akan tetap berjalan, walaupun memang mungkin akan terhambat karena pengaruh pandemi COVID ini yang belum sampai sekarang masih menunjukkan tren yang terus meningkat. Kira-kira begitu, Dinda Zaid. Artinya memang keseriusan pemerintah kita pusat itu memang masih ditunjukkan Pak ya, begitu ya. Sejauh ini informasi yang masuk ke pemerintah sendiri, apakah ada progres yang dilakukan di titik yang rencananya akan dibangun Pak? Ya, memang sementara sih seperti yang kita sampaikan di awal tadi, memang pada 2 bulan bahkan 3 bulan terakhir ini hampir tidak ada komunikasi tentang itu. Tetapi kita pemerintah daerah tentu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kemungkinan akan melakukan penyesuaian peruntukan ruang yang ada di wilayah Kabupaten PPU ini, insya Allah. Dan itu sudah dikomunikasikan Pak? Sudah ada komunikasi awal, tapi secara teknis kan belum, karena di pusat sendiri juga harus menunggu dulu undang-undangnya kan. Ya. Sedikit lagi terkait tentang IKN Pak.
sejauh mana sih pemerintahan kita atau pemerintah daerah kita itu diandilkan dalam momentum IKN ini sendiri? Ya, kita memang sementara ini tentu menjadi narasumber ya terkait dengan kondisi sosial, politik masyarakat kita, kondisi keamanan, terus kondisi wilayah termasuk kondisi areal atau lahan yang nanti akan menjadi pusat pemindahan IKN ini. Dan hampir di setiap pertemuan-pertemuan yang sudah berulang-ulang kali, baik itu tim dari Bappenas, tim dari Kementerian PU, tim dari untuk pertahanan keamanan, ya pemerintah daerah selalu diajak bicara, selalu diajak berdiskusi, termasuk juga komponen-komponen kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat kita. Ya. Artinya memang proses ini tetap berjalan, terus kemudian kita juga punya andil, Pak ya. Sejauh ini kan masih gamang, Pak, di permukaan atau di lingkungan masyarakat kita ini masih jadi sebuah, apakah ini cuman opini atau angin segar, itu yang jadi obrolan terkadang yang kita dapat di warung-warung kopi yang biasanya sempat ramai, bahkan dulunya tanah sempat naik, terus kemudian tanah sempat jadi pembicaraan, terus kemudian juga beberapa mengantisipasi adanya konflik-konflik sosial ini juga kan harus diantisipasi. Kemudian ada upaya apa, Pak, terkait tentang masalah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi seperti itu? Ya, jadi semestinya kita harus sama-sama tetap meyakini bahwa pemindahan IKN ini tetap akan berjalan walaupun kondisi keuangan negara karena pengaruh wabah pandemi COVID ini, sehingga harus betul-betul mengalokasikan anggaran untuk bagaimana segera dan secepatnya wabah ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Nah, pemerintah daerah tentu tidak diam. Kita terus melakukan pendekatan, melakukan komunikasi baik itu formal maupun informal dengan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya masyarakat adat kita, untuk terus sama-sama satu visi bahwa pemindahan IKN ini insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita. Ya. Ini, Pak, kita singgung terkait tentang masalah kondisi COVID kita hari ini. Artinya efek COVID itu bukan hanya bicara tentang kondisi sosial di masyarakat atau ekonomi, tapi juga berdampak di penunjukan kita sebagai calon ibu kota negara. Ini tersendat. Kan ini sempat ada informasi bahwa ini ditunda, Pak. Bagaimana, Pak, melihatnya? Apakah ada range waktu? Kan kalau kemarin sempat nih di 4 tahun informasinya akan sudah dipindah. Nah, dengan kondisi COVID ini ada nggak informasi bahwa akan diundur berapa waktu, Pak? Iya. Melihat tren perkembangan penyebaran coronavirus 19 ini, memang ada optimisme bahwa diperkirakan di pertengahan tahun 2001 ini sudah bisa kita tangani, terutama ditandai dengan begitu giatnya pemerintah pusat untuk bagaimana sesegera mungkin mendatangkan vaksin. Itu salah satu upaya pemerintah, walaupun ini juga masih kontroversi di masyarakat. Tapi saya pikir ini adalah upaya maksimal pemerintah untuk bagaimana supaya segera menyelesaikan wabah pandemik ini. Nah, terkait dengan pengaruh COVID di PPU ini, ya tentu kan bukan cuma karena dampak COVID di PPU ini sehingga menghambat ini, tapi karena ini masalah nasional, sehingga betul-betul
anggaran APBN kita itu banyak tersedot untuk bagaimana memberikan penanggulangan, terutama untuk mendukung sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka percepatan penanggulangan COVID ini, sehingga ya pemerintah ya dengan sangat terpaksa harus melakukan sedikit evaluasi, bahkan mungkin deviasi waktu saja. Dan saya belum melihat bahwa ada tanda-tanda itu akan membatalkan ini, tidak. Tapi mungkin akan terjadi ya tadi deviasi atau lebih molor sedikit lah dibanding yang rencana awal oleh yang disampaikan Pak Jokowi bahwa di 2024 insya Allah sudah bisa pindah. Ya ini situasi yang memang sangat tidak kita harapkan dan sungguh-sungguh sangat merugikan kita. Tapi yang mau gimana, ini wabah yang mau tidak mau kita harus berbesar hati menerima kenyataan ini, saya kira begitu. Dari beberapa pembahasan kita tadi ini kesimpulannya kan seberapa optimis sih Pak pemerintah kita bahwa IKN itu persentasenya berapa persen Pak? Kalau kita boleh presentasikan. Kalau saya ini pandangan pribadi saya tetap punya keyakinan bahwa 90% ini akan berjalan ya. Pertimbangan saya ya seperti yang menjadi dasar pertimbangan Pak Presiden waktu memutuskan untuk memindahkan ibu kota ini, ya bagaimana kepadatan Jakarta, persoalan sosial, kemacetan dan segala macam, ya tentu ini yang memaksa untuk harus pindah ke luar Jakarta. Ya kebetulan sekali ya, karena memang persyaratan akademik, persyaratan sosial ya dipenuhi yang di Duren Runtuh Pak ya. di Duren Runtuh buat Kalimantan PPU Timur. ya. Jadi ya langkah sayangnya kalau kita khususnya warga Penajam Pasir Utara ini tidak memberikan dukungan terhadap ini. Apa harapan kita Pak buat masyarakat kita di Penajam Pasir Utara terkait tentang IKN, kan ya dengan optimisme yang hari ini kita dengar, informasi yang kita dapat, apa yang kita harapkan buat masyarakat kita? Iya, saya banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa kita tangkap, tapi bagi saya sederhana ya. Dengan berpindahnya IKN tentu akan bertambah banyak penduduk, itu pasti. Kebutuhan akan pangan tentu akan sangat banyak. Kita punya lahan yang memadai, cukup. Tinggal bagaimana kita ke depan memberikan penetrasi terhadap mempersiapkan atau mendorong supaya kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga ketahanan pangan atau swasembada pangan untuk mensuplai kebutuhan IKN itu yang harus kita berikan porsi, sehingga masyarakat kita yang dalam tanda petik mungkin sekarang kalau mau dibandingkan dengan SDM ya, dengan yang dari luar kita, ya tentulah kita dalam tanda petik tadi kalah. Tapi ada juga 1-2 SDM kita yang mampu bersaing situ, tapi kan itu jumlah kecil. Sehingga untuk jangka pendek memang harus kita persiapkan masyarakat kita untuk, karena kita punya lahan luas, terus memang budaya kita, sebagian besar masyarakat kita ini sementara ini ada bercocok tanam, ya itu aja yang kita support. Jadi nanti kebutuhan pangannya tidak usah lagi kita kirim dari luar, kita yang supply, maka akan muncul para petani-petani, nelayan-nelayan yang nanti mungkin bisa lebih sejahtera dari seorang pengusaha-pengusaha yang barangkali ada hari ini. Kira-kira begitu. Terakhir mungkin Pak terkait tentang masalah IKN yang ada di yang ditunjukkan sekarang, kita yang sebagian Pak semangat ini kan juga jadi gelora yang luar biasa buat masyarakat PP, khususnya di kalangan anak muda. Ada nggak Pak upaya pemerintah untuk kemudian mensafety bahwa masyarakat kita yang ada di Penajam Pasir Utara, khususnya di kalangan anak muda yang nantinya akan
mampu bersaing dan punya porsi di sana, itu betul-betul bisa terakomodir. Ya, saya pikir itu program jangka menengah, jangka pendek ya. Existing yang ada, SDM yang ada sekarang ini tentu akan kita paksakan. Ya, kita jadikan bargaining kuat itu untuk menampung SDM yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu harapan besar kita ya, pemerintah, untuk meminta pengertian pemerintah pusat, khususnya Badan Otorita nanti, supaya ini juga menjadi bagian yang terakomodir di pemindahan IKN ini. Sambil kita jangka menengah dan jangka panjang kita mempersiapkan SDM kita melalui pemberian beasiswa, kemudian mungkin mengkursuskan yang memang sudah putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan atau skill, sehingga nantinya bisa betul-betul tersedia SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan nantinya. Ada upaya untuk buat BLK, Pak? Ya sudah lama sih kita dorong itu, didorong, Dinda, cuma ya begitulah persoalan kita sementara ini ya. Lagi-lagi kita kembali persoalan COVID yang membuat kita ini agak terbatas ya terbatas pergerakan kita sama sekali. Sebenarnya sudah hangat tuh tahun-tahun kemarin, sebenarnya sudah hangat ini rencana Apalagi kita. termasuk informasi tentang BLK itu kan sempat ramai, Pak ya. Ya, makanya saya bilang bahwa ada beberapa, saya pikir kemarin formulanya sudah sangat baik nih. Ternyata ada musibah besar yang kemudian menempa dunia, bukan lagi kita, PPU, ya, bukan hanya Indonesia, tapi ini bicara tentang dunia. BLK itu salah satu solusi. Makanya saya pikir upaya itu akan lebih cantik ketika dilakukan. Bagaimana pandangan pemerintah? Ini kita di kalangan anak muda juga berpendapat seperti itu. Ya, ini yang paling sangat kita sesalkan sebenarnya. Padahal kalau BLK itu bisa kita datangkan di sini kan memberikan kesempatan yang luas sekali bagi anak-anak kita untuk segera mendapatkan keterampilan minimal ya untuk menjadi tenaga kerja yang yang semi skill lah, untuk bisa segera ikut nanti dalam proses pembangunan infrastruktur yang ada di IKN ini. Harapan kita itulah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita mencoba melakukan dorongan untuk terus melakukan komunikasi pihak-pihak terkait bagaimana supaya cepat BLK ini bisa kita wujudkan, ya kira-kira gitu. Mungkin itu dulu Pak ya, sembari kita akan diskusi ke depan lagi dengan topik yang berbeda. Mungkin hari ini kita akan bahas IKN, mungkin ke depan kita bisa, karena beliau ini juga kebetulan ketua BNK di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ke depan kita akan bahas tentang BNK ataupun kondisi-kondisi Palang Merah. Boleh. Ini kita akan kupas semua beberapa informasi biar publik juga tahu. Mungkin itu dulu Pak. Baik, Dinda. Pak Wabub. Saya Hasan. Terima kasih banyak, kami dari tim Sampul Said mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah diterima waktunya, rasa hormat kami berikan kepada Bapak. Mungkin itu dulu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap ini, keren.